kan aku udah 10 tahunan ya waktu itu Iya. ngalamin gangguan makan itu bisa sampai 6 sampai 12, sempat minum pencahar segitu Satu banyak. hari? Satu hari 12 kali? Sampai sempat Ampun. 12 kali. Malah gain a lot of weight. Nah, kan Lot of weight. a lot of weight. Sampai berapa tuh waktu itu? Itu 10 kiloan. 10 kilo? Pas kita lagi makan tuh kita nggak sadar. Kita nggak sadar seberapa banyak yang kita makan. Dan biasanya setelah makan kita baru tahu, oh kita itu udah super kenyang. Gitu, udah super kenyang. Dan setelah makan itu biasanya kita merasa menyesal. Iya, di tubuh yang dikasih oleh Tuhan loh. Nggak boleh kamu rusak-rusak. Betul. Terus kita buat seenaknya juga kan. Betul. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng seorang nutrisionis, Lady ya. Ya. Panggilannya apa nih? Ledian boleh. Ledian aja. Oh iya. Nah. Order sih namanya. Apa ya kalau di sini ya? Pokoknya nutrisionis lah ya. Iya, gitu. Jadi memang dia nutrisionis yang karena nyemplung langsung di masalah eating disorder. Beneran karena pengalaman pribadi, jadi concern banget tentang itu. Banyak banget dia bikin video-video, bikin YouTube juga tentang eating disorder yang kalau kita pikir mungkin biasa ya. Cuman ternyata itu kan masuk ke mental juga, terus bikin orang bisa bener-bener ngeri. Gimana kita bakal denger cerita-ceritanya Lady. Mungkin dulu awalnya gimana Lady? Kok bisa Ledian ini kok bisa mulai disorder itu? Jadi awal mulanya itu sempat dibully di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sekitar 6 atau 5 gitu aku lupa. Terus dikatain gendut lah. Dan emang waktu itu kebetulan aku memang lebih gede lah badannya atau ukurannya dibanding kayak teman-teman lain gitu. Terus dibanding cewek-cewek lain, bukan teman-teman lain ya. Soalnya kan kita compare sama cewek-cewek. Terus habis itu dikatain lah gendut. Dan itu dikata-katain sama teman-teman cowok gitu. Terus akhirnya ya mulailah tuh pengen jadi kayak teman-teman cewek aku yang lain gitu. Terus mulai dari awal mula aku coba untuk diet turun berat badan itu minum laksatif waktu itu. Jadi pencahar. Itu pertama kali aku udah terjun lah. Anak gitu. SD. Anak SD. Minum pencahar. Dapatnya dari mana? Google. Dari Mbak Google. Serem banget. Ya. Jadi awal mula dari situ, titik mulai dari kebiasaan makanan yang nggak bener itu tuh mulai dari minum pencahar dan simply as pengen turun berat badan aja gitu. Dan itu karena dibully pas kecil. Tuh. Terus dulu kan kayak masa-masanya dimana kalau cerita sama mami papi sendiri itu kan takutnya nggak mau ngerepotin gitu kan. Terus takut juga nanti mami papi ngelapor ke guru atau apa. Nanti malah gitu. Jadi something itu. Betul. Masalah terus takut ceng-cengin teman. Iya, malah tambah dibully gitu jadi kan. tertutup gitu. Jadi tertutup sekali waktu itu. Jadi itu awal mulai dari situ sih. Awal mulanya dari situ. Jadi itu anak SD minum pencahar sehari minum? Tiap hari minum gitu? Pertama kali cuman sesuai dosisnya yang aku nggak bisa sebut brand di sini ya. Iya. Jadi sesuai dengan dosisnya aja gitu. Cuman lama-kelamaan kan aku udah 10 tahunan ya waktu itu ngalamin gangguan makan itu bisa sampai 6 sampai 12 sempat minum pencahar segitu Satu banyak. hari? Satu hari 12 kali? Sampai sempat 12 kali. Aduh. Nah itu berarti tiap makannya tapi nggak ngurangin? Apa memang ngurangin makan terus minum pencahar? Ngurangin makan dan minum pencahar juga. Gila sih. Karena kan itu ada toleransi ya, jadi kalau misalnya kita semakin sering konsumsi, jadi badan kita tuh build tolerance to it gitu. Jadi kita harus konsumsi lebih banyak lah untuk mendapat efek yang sama gitu. Ngeri ya berarti ya? Lumayan. Berarti kalau minum pencahar itu kan ke kamar mandi bolak-balik orang tua nggak nanyain tuh? Enggak. Jadi kayak diem-diem gitu ya? Diem-diem, iya. Tuh serem banget tapi. Itu anak SD dan itu berlangsung selama sampai aku umur 20-an, sampai detik aku. Serius? Iya, sampai detik aku recover. Itu dimana udah semuanya berhenti gitu. Aduh, ngeri sekali. Berapa belas tahun berarti itu ya? Mungkin sampai kalau 20-an. Tahun. Wah, serem loh. Anak SD minum seperti itu. Dan setelah itu pernah ada konsul ke dokter masalah di pencernaan gitu? Enggak, karena waktu itu aku nganggep ini kayaknya bagus ya untuk kayak biar semuanya keluar, ya biar lancar. Jadi kayak untuk terms of health nggak ada
ke dokter atau apa sih gitu. Paling pas waktu itu mensnya sempat berhenti kan, kayaknya sempat berhenti itu dimana pertama kali aku ke dokter karena masalah kesehatan gitu. Ternyata kan dari itu ya, nutrisi, dari itu, lack of nutrition banget. Betul, lack of nutritionnya. Terus Ledian sendiri nih kok akhirnya memutuskan untuk jadi nutrisionis ya? Itu gimana tuh awalnya tuh? Oke. Ya jadi awal mulanya sih sebetulnya pengen jadi dokter. Jadi pengen jadi dokter. Pengen dokter karena aku suka science gitu. Dan pelajaran yang paling kayak dulu tuh di biologi. Aku matematika yang lain tuh enggak. Jadi cuma biologi yang aku suka. Jadi pengen masuk ke dokteran tadinya. Cuman udah pengen banget nih masuk ke dokteran, tapi aku kena kan tuh gangguan makan tersebut. Tapi dulu kan sebetulnya aku nggak tahu kalau itu bener-bener namanya eating disorder atau gangguan makan. Belum ngerti ya? Belum ngerti dan belum tahu apaan sih sebetulnya eating disorder itu apa. Jadi nganggapnya ya udah ini adalah caraku untuk menurunkan berat badan gitu. Tadinya gitu. Terus mungkin ini adalah memang bener-bener cara untuk turunin berat badan itu emang harus kayak gini. Jadi dulu tuh mikirnya kayak gitu. Mindsetnya gitu udah tertanam ya. Iya. Apalagi udah dari SD. Iya, tadi mikirnya seperti itu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu mikir, aduh kok emang harus begini banget ya kalau mau turunin berat badan. Gitu. Akhirnya karena ada hubungannya sama health and disease juga, akhirnya aku lihat-lihat di internet emang ada degree namanya nutritionist atau food and human nutrition waktu itu degreenya. Dan makanya aku pengen ngambil jurusan nutrition tersebut untuk membantu diri aku sendiri sih gitu. Pertama kali pengen bener nggak sih caraku ini gitu. Terus kuliah. Setelah kuliah itu apakah sudah belajar nutrisi? Masih seperti itu? Nah, ironis sekali soalnya. Itu loh. Ya, jadi pas 6 kan waktu itu aku kena 12 tahun 13 tahun lah ya SD. Terus 16 tahun itu aku udah kuliah di luar. Jadi kuliah di luar masih tuh ada kebiasaan makan yang kurang baik ya, yang kurang baik. Terus aku terbang ke UK, aku dulu kuliah di UK. Mikirnya kan kalau misalnya kan orang mikirnya mungkin aduh ini pasti kalau udah kuliah nutrition pola makannya akan lebih baik gitu. Tapi karena kita sehari-harinya belajar tentang kalori, terus kita jadi tahu dong apa yang kita makan, apa yang terjadi dengan makanan-makanan di dalam tubuh kita nih setelah kita makan makanan tersebut. Terus kita jadi tahu semua kalorinya dan sebagainya. Dan itu kan adalah PR pas zaman kuliah kan juga itu kan, itu adalah PR kita dan makanan kita sehari-hari, malah tambah jadi terobsesi gitu. Oh, jadi obses. Iya, karena setiap makanan yang kita lihat itu kan kita juga harus belajar. Kita kan harus belajar untuk kita exam dan sebagainya kan. Tapi on the other hand, karena waktu itu aku karena kena gangguan makan tersebut, jadi applicable-nya banget ke aku gitu. Jadi setiap makanan yang aku lihat, aku hitung kalorinya. Gitu. Jadi aku kayak jadi guinea pig sendiri gitu. Iya. Jadi kayak berubah ya, kayaknya yang pencahar itu ditinggalkan, tapi malah nyoba ngitung kalori. Pencahar masih waktu itu. Masih pencahar, tapi udah ngerti nih kan hitung kalorinya gimana. Jadi lebih berkurang ya dosisnya mungkin? Enggak, masih lebih, malah tetap. Aduh. Itu juga pencahar, terus aku sempat over exercise juga. Jadi kan ada namanya bulimia ya, di mana bulimia ini kita mengkompensasi apa yang kita makan atau kalori yang kita konsumsi, kita kompensasi dengan antara kita muntah kembali atau olahraga berlebihan atau jadi ada yang olahraga berlebihan atau dimuntahin atau pencahar itu salah satu bulimia juga karena dia kan mengeluarkan sesuatu atau menjadi alat kompensasi lah gitu dari apa yang kita makan. Berarti bulimia tuh nggak cuma muntahin ya kalau saya pribadi sih tahunya bulimia ya muntahin itu. Jadi bukan cuma itu tapi banyak caranya ya. Banyak caranya. Jadi ada muntahin tadi olahraga terus konsumsi pencahar. Gitu. Jadi semuanya itu ya dilakukan. Karena udah tahu kan gimana cara expense kalori untuk melakukan kalori, terus gimana kalau misalnya telur itu masuk dalam tubuh kita itu jadi apa sih gitu kan, aku kan jadi tahu segalanya gitu kan. Jadi menyalahgunakan ilmu yang aku dapatkan gitu. Jadi dapat pisau dibuat yang enggak. Betul, ya kan? Iya. Sebenarnya pisaunya bisa buat masak, buat apa, ini malah dibuat lain-lain. Iya, betul. Setelah itu di sana waktu kuliah berarti bukannya membaik tapi makin memburuk. Makin memburuk.
sampai karena aku kuliah S1 itu kan 4 tahun. Jadi ada magang kerja itu 1 tahun, terus final year gitu kan. Nah ini final year udah lumayan sedikit ada perubahan. Jadi sedikit ada perubahan baik lah, lebih baik gitu. Karena aku sempat ke hipnoterapis di sana. Terus sempat ke psikolog juga di sana. Gitu. Dan itu di mana aku didiagnosa tuh. Aku punya eating disorder, aku didiagnosanya di UK. Oh, taunya dari situ. Taunya dari situ. Gitu. Setelah itu baru, kayaknya waktu itu saya sempat lihat videonya Lydian yang pulang dari kuliah malah, di kuliah, waktu kuliah itu di UK juga yang naik beratnya banyak itu, terus sempat pulang ke Indonesia, nuruninnya nggak sehat di sono, balik kan nurunin lagi kan, itu waktu di UK itu ya? Waktu di UK. Berarti sebelum final year kalau itu? Jadi kan aku final year itu aku udah kayak oke lah, aku olahraga untuk sehat gitu kan. Terus kayak hitung kalori itu biar aku tahu lah aku kebutuhan kalorinya itu cukup atau enggak, terus vitamin mineral cukup atau enggak. Itu pas tahun terakhir tuh S1. Terus kan aku pulang dulu dong ke Indonesia. Pulang dulu ke Indonesia. Tahun terakhir tuh pulang dulu? Tahun terakhir abis graduation nih S1 aku pulang dulu, terus baru S2-nya kan aku mesti balik lagi. Terus pas akhir-akhir S1 itu aku sempat gain weight a bit gitu. Gain weight-nya pas akhir-akhir itu? Pas akhir-akhir itu gitu, karena kan udah kembali normal, makannya udah makan biasa lah gitu. Karena udah diberi tahu sama psikolog itu kalau eating disorder, mencoba normal lagi. Mencoba makan. Terus malah gain weight. Malah gain a lot of weight. Nah, a lot of weight. Sampai berapa tuh waktu itu? Itu 10 kiloan. 10 kilo? Dari aku sempat 42 itu weight terendah aku, 42. Wah. Naik sampai kilo. 50 60 bahkan waktu itu. 60? Iya. Wow. Hampir 60. Itu berapa? Jadi enggak lebih dari 10 kilo lah ya. Hampir 20 mungkin ya. 60 kilo. Aku ingat banget aku 60 kilo di Indonesia gitu. Terus kan mikirnya aduh nih kalau misalnya aku waktu kemarin itu aku badannya kecil, sekarang aku di Indonesia badannya gede, aku takut banget kayak nanti dijudge lagi sama anggota keluarga. Kamu gendutan ya, gini-gini. Udah mulai lagi ya, padahal itu hitungannya kan pikirannya udah mulai pulih sembuh, kena psikolog, tapi muncul lagi dari dalam pikiran yang buruk-buruknya lagi. Betul. Balik lagi. Yes. Karena gain weight itu takut, balik ke Indonesia itu takut gitu, takut dijudge gitu. Terus baliknya mungkin lebih parah tuh. Balik lebih parah. Jadi waktu mau pulang kan sempat di video Lydian kan diet yang toksik banget ya. Dietnya yang ngawur banget kalau nggak salah ya, waktu mau pulang ke Indonesia berapa bulan nih? Berapa bulan ya diet ngawur. Waktu itu. Terus turun cepat banget di Indonesia lagi. Cepet ya. Waktu itu gara-gara kepanikan itu loh, harus balik nih ke Indonesia gitu. Jadi kayaknya harus instan banget. Harus instan biar aku nggak dijudge gitu. Jadi kalau mikirnya di situ itu berarti belum recover dong. Iya belum recover kan? Karena belum berdamai. Betul. Aku pikir ini udah oke nih, aku udah bisa nge-handle myself. Itu ternyata masih belum. Serem banget ya. Iya. Setelah pulang ke Indonesia bertambah parah lagi sebelum berangkat itu. Yes. Jadi aku sempat PT sama gym di sini dan surprisingly gym di sini kalau PT gym di sini ya kayak malah dia persuade aku untuk kamu jangan makan sushi ya, jangan makan nasi ya, gini-gini kan jadi makin makin ke-trigger kan gitu. Itu kan orangnya posisi lagi sakit nih ini. Iya, masih. Yang waktu itu masih sakit tuh. Terus PT-nya encourage seperti itu lagi jadi nambah jadi faktor tambah beban lagi ya kalau misalnya. Akhirnya ya tetap jadi makin termotivasi lagi untuk turun berat badan dong kalau kayak gitu. Terus work hard gitu. Work very very hard sampai mungkin ini mesti dijalanin lagi gitu. Mesti balik lagi mungkin ya. Karena sempat nganggep tuh kayak mungkin emang ini kali caranya gitu ya untuk turun berat badan gitu sampai balik lagi ke pola awal lagi. Karena merasanya ya aku butuh itu seperti itu kan kayak feeding orang lain, expectation orang lain ya. Yes. Seperti itu. Betul. Bolak-balik seperti itu. Setelah itu paling parahnya gimana sih? Oke. Paling parahnya tuh di UK sebetulnya terjadinya. Jadi sebelum pulang itu? Sebelum pulang. Jadi pas aku kuliah S1 di tahun ke-2 ya, tahun ke-2. Gimana tuh parahnya? Itu aku sampai ke 42 kilo itu. Itu adalah weight terendah aku.
sempat aku dulu kan aku punya pacar kan di UK, aku sempat punya pacar. Jadi di UK itu aku sempat bilang sama pacar aku, besok kalau aku nggak bangun, kamu tolong kasih tahu mamiku ya gini. Aduh, ya ampun. Sampai bilang kayak gitu? Sampai bilang kayak gitu, karena ada satu hari di mana aku waktu itu minum fat burner, aku sempat minum fat burner, tapi aku nggak makan apa-apa di hari itu. Separah itu loh. Aduh, gile. Separah itu. Minum fat burnernya padahal sehari minum berapa kali tuh? Enggak, itu sesuai dosis sih waktu itu. Oh, bukan yang itu. Enggak, yang sesuai dosis, tapi nggak makan apa-apa. Nggak makan apa-apa. Dan aku plus itu aku olahraga. Jadi itu lagi masa 42 itu energinya dari mana coba? Makanya sampai otak kita tuh luar biasa ya, bisa sampai kayak gitu. Aduh ya ampun, nggak ada asupan sama sekali, dibuat olahraga dan diminumin fat burner. Iya. Dan malam hari itu tuh aku udah kayak melayang gitu loh. Nge-fly banget. Udah nge-fly. Terus aku tulis surat. Kebetulan pacar aku tuh tinggalnya sama temennya di satu gedung kita. Jadi aku slip in ke apartemen dia. Apartemen dia baru baca itu besok paginya. Sambil ngawang-ngawang itu ya? Iya. Terus aku tidur. Tapi puji Tuhan aku bangun di pagi hari gitu. Kayaknya Tuhan masih kayak kasih aku kesempatan untuk hidup sih. Gitu. Jadi kayak bersyukur banget waktu itu, kayak Ladian, this is not the end gitu sih, aku merasa seperti itu. Nah kalau dalam perjalanan ini, yang diet yang paling parah itu, sempat nggak sampai kolaps gitu, Ladian? Kolaps enggak, puji Tuhan enggak. Aku kayak enggak loh itu. Itu soalnya banyak yang ngeri loh, kayak minum pencahar 12 kali juga, itu kan rutin juga. Betul. Dan waktu minum fat burner itu pencahar juga masih minum? Masih. Aduh ya ampun. Masih. Berarti nggak ada yang asupan tapi tetap keluar dong? Iya, waktu itu jadi siklusnya tuh kayak gini, aku binge, jadi aku makan sebanyak-banyaknya satu hari, besokannya aku bakal puasa gitu. Oh iya. Jadi mungkin besokan aku bisa sampai puasa 1 atau 2 hari. Gitu. Terus baru berikutnya binge lagi, jadi siklusnya kayak gitu. Siklusnya terus kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau yang binge belum tahu boleh dijelasin dikit dong, saya juga kadang ini masih asing. Cuman kemarin ini udah lihat video, udah ngerti dikit-dikit. Binge itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi binge eating itu di mana kita makan dalam porsi yang super banyak tanpa kita menyadari kalau kita tuh lagi makan. Jadi kita kayak nggak bisa berhenti makan untuk makan dalam porsi yang lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Dan pas kita lagi makan tuh kita nggak sadar seberapa banyak yang kita makan. Dan biasanya setelah makan kita baru tahu, oh kita itu udah super kenyang. Gitu, udah super kenyang. Dan setelah makan itu biasanya kita merasa menyesal. Berarti kayak dalam keadaan ya makan terus nggak sadar. Hilang kesadaran. Kayak very enjoying gitu, enjoyable act untuk eat gitu pas detik itu. Dan itu dipicu karena diet yang ketat itu. Yes, banyak hal sih sebetulnya, dari diet yang terlalu ketat karena tubuh kita itu lagi kelaparan, jadi kita jadi punya trigger untuk bener-bener ayo dong kamu butuh nutrisi. Itu pertama. Terus yang kedua karena emosi juga bisa. Emosi juga bisa. Jadi kita lagi sedih atau kita lagi stres, kita juga bisa binge eating karena menjadi pelarian lah gitu untuk kesenangan kita gitu sih. Terus mulai menyadari kapan itu? Mulai menyadari. Nah, ini up and down banget ya menyadari. Itu up and down sekali. Pertama kan mulai menyadari itu pas ke psikolog di UK kan. Iya, kesadaran pertama. Oh ya, ada fake. Agak fake ya. Jadi ada tahap-tahapnya ya. Kesadaran pertama. Terus kesadaran kedua tuh yang pas aku udah mau, yang tadi aku ceritain, yang aku 42 kilo, terus aku send ke pacar aku. Nah itu juga ada turning point-nya di situ juga. Cuman kembali lagi relapse gitu. Ada lagi kesadaran pas aku udah for good dari sana, dari UK, aku udah for good di Indonesia. Aku ikut CrossFit. Oh, ikut CrossFit. Waduh, berat itu. CrossFit, tapi surprisingly itu yang membuat aku jadi mempunyai persepsi kalau olahraga itu bukan hanya untuk turunin berat badan, tapi untuk membuat kita tuh lebih fit, lebih healthy, lebih strong gitu. In terms of fitness. Jadi CrossFit ini komunitasnya tuh nggak cuma fokus tentang berat badan atau bentuk tubuh. Itu yang aku kayak, oh iya ya, bener positif juga. Ya, positif, really positif. Itu turning point berikutnya sih. Itu. Tentang olahraga itu? Tentang olahraganya, komunitasnya. Iya. Akhirnya setelah itu masih eatingnya mulai sembuh itu kapan? Itu dari
pemulihannya itu yang pas aku ikut komunitas CrossFit itu aku udah menganggap makanan itu ya udah it's lebih neutral ya. Lebih neutral, lebih kayak nggak ada makanan yang bad or good. Terus itu aku juga lagi praktek nih sebagai nutritionist. Udah kerja kan di Indonesia. Nah itu dimana aku mikir, masa aku sebagai nutritionist aku mempunyai masalah seperti ini sih gitu kan, aku nggak bisa dong, nggak bisa. Munafik banget aku handle klien, tapi on the other hand aku sebagai nutritionist tuh punya masalah seperti ini. Nah, itu juga tak menyadari aku gitu. Itu jadi switch. Itu jadi switch juga. Ketika nutrisionis tapi kok masalah sendiri, nggak mungkin kan. Jadinya munafik kan. Nah, kan ini aku hidup gak cuman buat itu kan, buat turunin berat badan aja gitu. Akhirnya mulai itu berproses di situ. Berproses itu sangat-sangat berproses ya. Panjang banget, ada up and down-nya. Cuman akhirnya menemukan kayak cara lah untuk lihat diri sendiri tuh as neutral sih. Kayak misalnya kita lihat di mirror gitu, nggak ada yang kayak oh lengan aku ini gede atau kecil, nggak, bener-bener neutral aja. Kayak aku punya lengan nih, aku punya mata yang bisa melihat gitu. Jadi bener-bener neutral aja. Gitu. Apa itu juga ada proses dengan Tuhannya seperti itu? Oh iya. Mungkin boleh diceritain juga. Aku kan dididik sebagai Katolik ya. Oh iya. Nah, jadi keluarga aku tuh Katolik kental. Dulu aku jadi Miss Dinar juga di gereja. Dan meskipun dulu ke gereja itu suka kayak ayo dek bangun udah waktunya ke gereja. Ada males ya. Tapi itu juga kayak perjalanan ini tuh kayak seperti kayak halo Ledian, kamu tuh harus deket sama Tuhan loh gitu. Kayak panggilan, kayak bukan panggilan ya, kayak misalnya teguran lah gitu, kayak kamu tuh kayaknya harus deket sama Tuhan nih gitu. Aku tuh sempat ke Romo waktu itu, aku konsultasi ke Romo. Masalah aku sempat stres di Indonesia. Dan kena gangguan makan juga kan itu. Tapi bukan specifically tentang gangguan makan ini ya, tapi aku stres di Indonesia karena culture shock dari UK. Culture shock dari UK. Terus dia bilang kayak gini, ya kamu harus menyadari kalau bukan lebih accept kalau misalnya nggak apa-apa kamu culture shock di Indonesia, nggak apa-apa kamu punya gangguan-gangguan tertentu seperti ini, karena kan kamu udah hidup di luar tuh lama. Jadi accepting aja. Jadi kata acceptingnya itu tuh aku belajar sekali dari Romo itu. Penerimaan, kalau kembali lagi harus banyak bersyukur dibanding mengeluh. Itu sih yang kayak belajar accepting segala hal, bukan hanya for the fact aku harus balik ke Indonesia, tapi accepting kalau ini tubuh yang dikasih loh. Mesbahnya Tuhan. Iya, di tubuh yang dikasih oleh Tuhan loh. Nggak boleh kamu rusak. Betul. Terus kita buat seenaknya juga kan. Betul. Dan aku ada satu cerita nih. Waktu itu aku di mobil sama cici aku nih. Berdua doang. Cici aku kayak gini, kamu masih bersyukur ya, kamu punya lengan. Kamu bayangin orang yang tidak punya lengan atau kaki lagi, mereka harus gimana? Gitu. Masih bersyukur Tuhan kasih kamu kayak gini-gini. Gitu. Terus kayak aku langsung nangis. Iya, bener. Itu yang kayak turning back, acceptance itu pelajaran terbesar. Dan meskipun sampai detik ini aku agak masih up and down ya, untuk kayak kadang-kadang nggak accept, kadang-kadang accept gitu. Jadi, tapi itu sih yang membuat aku. Ya bener sih, kalau kita dapat kesadaran dari Tuhan emang ya kita jadi makin itu kan, apa namanya, tubuh ini bukan punya kita loh, dan kita hidup tuh kan ada purpose-nya oleh Tuhan, dan kita harus gimana supaya hidup benar ya, bukan cuma baik. Kalau kita tubuh kita bagus, itu kan baik di mata orang, terus baik di mata kita sendiri juga, tubuhku fit, baik. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan kan? Kita juga nggak tahu kan. Jadi kita di agama apapun ya harus mengutamakan kebenaran. Kalau kita Katolik kan mungkin harus ya jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu. Cuman ya memang kembali lagi ke kebenaran. Kalau semua yang kita lakukan nggak benar, kita mau baik sebaik apa, nggak akan ketemu kebenarannya. Ya kan, kayak beriringan. Benar dulu baru baik, nanti di suatu titik pasti ketemu. Tapi kalau baik dulu, benarnya di sini, mungkin tadinya dekat, tapi nanti gini nggak bakal ketemu, hilang pasti. Makanya itu kita harus kebenaran dulu. Nggak ada poin. Mantep banget sih kalau kita menyadari seperti itu. Jadi kalau Ledian sendiri support dari orang tua, dari suami sendiri untuk sembuh, akhirnya Ledian sendiri bisa speak up pertama kali ke siapa?
Ke Cici. Ke Cici dulu pertama sendiri. kali. Ke Cici sendiri, terus Cici ceritalah ke mamiku, gitu, ke mamiku. Dan ceritalah ke papiku. Gitu. Cuman kan kayak orang tua mungkin, atau orang tua atau ciciku tuh mungkin nggak ngerti kayak ini tuh apa. Masalahnya apa nggak tahu. Masalahnya nggak tahu. Dan sekarang kalau aku look back ya emang wajar sih sebelum mereka nggak tahu gitu, karena kan ini bukan sesuatu yang common gitu, dan nggak nggak sosialisasikan di Indonesia gitu kan. Betul. Tapi dulu aku mikirnya kayak kok nggak ada yang ngertiin aku gitu, nggak ada yang ngertiin aku, kenapa kalian nggak bisa ngerti aku? Pasti selalu mikirnya tuh aku yang please ngertiin aku gitu. Dulu masih zaman segitu pengennya digertiin kan gitu. Padahal kita juga nggak ngomong. Iya, padahal dari awal kan kita nggak ngomong gitu. Terus dari awal Cici yang cerita. Tapi waktu itu aku agak mundur ya untuk cerita continuation ke mami papi Cici, karena takutnya aku di-attack, karena jadi aku sekarang baru belajar sih kalau orang yang punya eating disorder itu pertama dia perfeksionis. Aku perfeksionis. Dan kedua OCD. Yes, bukan sih, kayak perfectionist tuh kayak dia high achiever. Jadi apa-apa itu harus perfect di bidang nilai, di bidang pelajaran dia atau kuliah, di pekerjaan, semua itu harus perfect. Terus satu trait lagi itu adalah dia harus look good in front of the people they love. Kayak mami papi Cici, aku harus kayak I'm okay sebetulnya gitu. Terlihat baik-baik saja. Terlihat baik aja. Jadi aku nggak mau kayak cerita lagi, karena itu sih kayak aku pengen dilihat baik-baik aja gitu sama mereka. Jadi aku bilang aku udah sembuh, aku sempat bohong aku udah sembuh, oke aku balik ya gitu. Itu. Terus berikutnya kan itu ke pacar juga kan, yang pas ke mantan sih waktu itu. Sekarang kan udah nggak nyeban. Mantan aku dulu pas aku di K gitu. Dan ke suamiku sekarang aku ceritain juga aku historinya kayak gini-gini, dan kalau orang yang punya eating disorder ini, aku sendiri pun mungkin ada tuh pikiran-pikiran, pasti masih ada pikiran-pikiran yang bisa ke-trigger lagi gitu. Karena 100% sembuh itu apapun lah itu nggak bisa kita bilang 100% gitu. Jadi masih ada bisikan-bisikan, tapi udah tahu gimana cara kayak kontrolnya lagi untuk biar lebih bener lagi gitu jalannya gitu sih. Ya kita maksudnya nggak bilang aku 100% sembuh. Nggak ada, karena nggak ada yang 100% di dunia ini. Kalau kita 100% berarti kita sombong. Iya. Karena yang 100% cuma Tuhan. Tuhan doang. Tuhan. Iya. Kalau kita yang 100% berarti kita nggak percaya adanya Tuhan. Iya. Kalau aku bilang, ya benar, kalau kita, ya aku sembuh cukup bilang gitu. Kalau Tuhan mengizinkan. Iya. Kalau kita Tuhan nggak mengizinkan, mana bisa kita sembuh ya. Yang penting ngomong ke teman orang-orang terdekat kan, biar mereka bisa memaklumi ya keadaan. Kalau misal kita kenapa-kenapa, biar mereka bisa mengingatkan juga. Betul. Karena dulu sempat pas mau merit itu sempat ke-trigger tuh. Kan lagi ya? Sempat ke-trigger dikit. Sempat ke-trigger di mana kan kita kan kalau sebagai perempuan mau look good in a dress kan. Fit in a dress. Terus kalau udah dijahit, udah di custom jahit tuh kan pasti kita nggak mungkin dong kayak jahit ulang kan. Jadi sempat ke-trigger kayak aku harus pas nih ke ke wedding dress aku gitu. Tapi on the other hand, come on lady, masa ini mau balik lagi sih ke zaman dulu gitu. Jadi aku coba untuk turunin berat badan, tapi nggak se-ekstrim dulu. Dan caranya lebih baik. Betul. Ya. Lebih benar. Ya nggak lebih baik. lebih benar sih. Ya, lebih benar. Itu berarti waktu setelah ngomong itu udah nggak berpisah dengan pencahar kan sebagai. Udah. Jadi sejak kapan itu? Sejak aku udah balik Indonesia for good itu udah enggak. Ditinggalin semua. Iya, udah enggak, aku udah enggak minum lagi. Jadi bulimia juga sembuhnya gitu aja apa? Iya. Ada ya gara-gara ke-trigger satu itu ya. Yang wedding itu ya? Iya, gara-gara wedding itu kayak aku harus olahraga berlebihan nih. Tadi sempat mikir kayak gitu tuh. Tapi belum dilakukan. Enggak. Puji Tuhan enggak. Puji Tuhan enggak sih. Karena udah aku langsung duduk. Aku sempat mau record tuh, sempat aku masukin ke YouTube. Cuman akhirnya aku balik lagi ke jalan yang bener. Ini mau di YouTube apaan nih, kagak ada jadinya gitu. Sempat mau balik lagi, tapi ya diselamatkan Tuhan. Diselamatkan kayak ini Ya bisikan Roh Kudus itu ngomong. Terus ada nggak kira-kira pesan buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami gangguan tapi nggak berani speak up, atau buat gimana caranya sih biar berdamai dengan gangguan itu? Iya.
Butuh proses pastinya, Butuh proses. Nggak ada sesuatu yang cepat ya instan, kecuali mie instan mungkin. Pop mie. Pop mie, ya. Keren. Karena kalau kita mau cari sesuatu yang instan pasti kemungkinan besar dia akan balik lagi dengan cepat gitu. Karena take your time aja sih menurut aku. Take your time untuk recover dan speak up ke someone yang kamu trust, yang kamu bener-bener nyaman banget untuk talk to gitu. Dan kamu nyaman as in dia nggak akan ngejudge kamu apapun situasinya gitu. Dan belum tentu mungkin ini orang-orangnya ini belum tentu itu papa mama sendiri, belum tentu ya, orang tua sendiri atau teman belum tentu. Teman mungkin bisa, siapapun gitu. Pokoknya yang kamu percaya. Yang kamu percaya, yang kita pikir oh dia nggak akan ngejudge kita. Karena kita kan lagi di situasi yang sangat sensitif. Betul. Jadi carilah orang itu sih. Gitu. Dan kalau aku sih mungkin kalau dari aku ya nggak mau terlalu expect orang untuk mengertiin aku. Karena kalau nggak kita jadi sakit hati sendiri. Gitu sih. Dan kalau udah parah harus ke bantuan profesional ya. Bantuan profesional medis, pastinya, iya. Karena kalau enggak ya itu serem ya. Kamu aja dulu waktu itu kan ke mana? Psikolog juga. Psikolog. Harus ya, memang harus. Kalau memang udah terlalu loaded harus tetap ke psikolog. Tapi cari juga psikolog atau konselor yang udah pernah mengalami atau pernah menghandle gangguan makan ya. Karena jadi memang ada tertentu gitu. Agak sulit sih sebetulnya carinya. Bener-bener sulit dan waktu itu aku ke hipnoterapis untuk dia hipnoterapi itu neutral, bener-bener neutral. Dan aku ada teman psikolog juga yang bener-bener dia nggak ngejudge aku juga gitu. Jadi aku ngobrol juga sama dia gitu. Ya hati-hati aja milih psikolognya supaya karena kita kan lagi di dalam situasi sensitif nih ya. Kita mau menjaga diri agar kita tuh nggak ke-trigger lagi lebih jauh. Iya. Itu sih. Dan kalau teman-teman pengen lihat perjalanannya Ledian bisa di Instagramnya ya. Ya boleh. Ledian apa? Ledian Ledi. Iya. Itu dia juga bikin YouTube ya, masih aktif juga ya. Sekarang di Instagram. Oh di Instagram ya masih. Sharing mungkin teman-teman juga banyak yang DM biasa ya. Iya. Beberapa yang punya kasus serupa mungkin ada yang DM juga kan. Ada. Ya boleh sharing kan. Iya boleh banget. Nanti bakal bisa namanya berdamai sebenarnya. Kalau aku bilang berdamai. Karena kalau mengalahkan itu kita terlalu sombong. Betul, berdamai sih. Kita berdamai dengan keadaan, dengan kondisi kita. Dan jangan lupa minta sama Tuhan lah, karena Tuhanmu besar. Amin. Itu aja. Makasih ya Dian. Iya, thank you banget.